Sobat Milenial, kalian sedang menyaksikan program Top News by IDN Times bersama saya Larsati Putri. Selama 30 menit ke depan, kami akan menyajikan rangkuman Top News sepanjang hari ini, Jumat 2 September 2022. Kita awali Top News dengan informasi sebuah bangunan 3 lantai di Jalan Kartini Raya, Sawah Besar, Jakarta Pusat, dilahap si jago merah. Dalam kejadian tersebut, 14 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan guna upaya pemadaman api. Kebakaran yang terjadi pada Jumat pukul 4 pagi melahap bangunan 3 lantai yang terdiri dari indekos dan sebuah toko penjualan ikan hias. Sedangkan menurut Ketua RW 03 Heri, saat di lokasi kejadian, sumber api berasal dari salah satu kamar kos yang diduga adanya korsleting listrik. Saat kebakaran terjadi, seluruh penghuni kos berhamburan keluar untuk menyelamatkan diri, serta menurut Heri, yang memastikan tidak adanya korban jiwa akibat kejadian tersebut. Kepala Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Pusat, Asril Rizal, mengonfirmasi adanya laporan kebakaran pada pukul 4 pagi. Dalam kejadian tersebut, Sudin Gulkarmat Jakarta Pusat mengerahkan 14 unit mobil pemadam kebakaran dan 70 personel untuk melakukan upaya pemadaman api. Saat upaya pemadaman api sempat mengalami kendala dengan adanya ruko yang terkunci dan bangunan yang terpasang dengan trali besi. Informasi berikutnya, Presiden Joko Widodo baru saja menyerahkan bantuan langsung tunai di Kepulauan Tanimbar, Maluku terkait pengalihan subsidi BBM. Sementara itu, Jokowi akan segera menerima kalkulasi terkait kenaikan harga BBM pada hari ini agar dapat menjadi pedoman untuk menyesuaikan harga BBM bersubsidi. Jokowi juga berharap dengan adanya suntikan BLT BBM, daya beli BBM masyarakat dapat terjaga dengan baik. Berikut kita simak pernyataan Presiden Joko Widodo saat dijumpai awak media. Ya, tadi kita menyerahkan BLT BBM yang diberikan sebesar 600.000 untuk 4 bulan. Tadi diserahkan untuk 2 bulan di depan, sudah diserahkan. Ya, untuk Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku, ini di Samlaki, ya. Dan kita harapkan dengan suntikan BLT BBM ini daya beli masyarakat bisa terjaga dengan baik, dan untuk BBM-nya semuanya masih dikalkulasi dan hari ini akan disampaikan kepada saya mengenai hitung-hitungan dan kalkulasinya. Ya. Masih terkait rencana kenaikan harga BBM bersubsidi, Ketua Komisi 8 DPR RI Sugeng Suparwoto meminta pemerintah dapat mensubsidi BBM untuk masyarakat yang kurang mampu dan usaha kecil menengah. Ia menilai selama ini subsidi BBM justru banyak dinikmati oleh masyarakat kalangan menengah. Berikut kita simak pernyataan selengkapnya yang disampaikan oleh Ketua Komisi 8 DPR RI, Sugeng Suparwoto. Untuk menyelamatkan keuangan negara dan untuk mengalihkan subsidi yang selama ini dinikmati oleh orang kaya, oleh orang mampu. Ingat ya, subsidi itu 80% bahkan itu dinikmati oleh yang orang mampu. Subsidi BBM ya dan gas ya. Itu yang tadi sampai subsidi dan kompensasi BBM dan gas yang sampai 502 triliun, sebagian besar dinikmati oleh orang kaya. Maka harus kita alihkan subsidi itu. Maka kalau toh naik, ini permintaan kami di Komisi 7 adalah untuk kendaraan roda 2 dalam hal ini motor, angkutan umum atau kendaraan umum angkot itu tidak naik, dan juga ojol ya, ojek online atau mobil berupa mobil online dan sebagainya semua tidak naik. Nah, untuk solar, khusus untuk truk logistik, kendaraan logistik UMKM itu juga tidak naik. Atau truk paling tinggi adalah roda 4 itu loh. Kan ada truk di atas roda 4 itu kategorinya adalah truk untuk industri. Nah, itulah yang supaya apa? Supaya subsidi yang selama ini dinikmati kalangan kelas menengah itu untuk kalangan yang tidak mampu. Itulah esensi. Kenapa? Karena subsidi adalah untuk orang yang tidak mampu, kan begitu. Selama ini adalah salah sasaran. Kita dari awal sudah menghitung, satu, bahwa tampaknya kuota BBM itu akan habis di bulan Oktober. Kedua, kita juga sudah menghitung bagaimana kecenderungan harga
crude dunia dan juga harga gas dunia yang tinggi sekali. Dan kita sudah tahu bahwa ICP Indonesia Crude Price perhitungannya kan meleset meskipun juga sudah direvisi. Jadi rata-rata ICP dihitung per bulan ya, rata-rata per bulan, dan itu selalu fluktuatif, dan sehingga dipastikan angka-angka yang di subsidi di APBN tahun 2022 itu meleset tinggi sekali. Bahkan total hanya sampai bulan Oktober saja itu kurang lebih subsidi dan kompensasi ya, subsidi dan kompensasi akan mencapai 502 triliun. Kita beralih ke informasi berikutnya. Kamarudin Simanjuntak selaku kuasa hukum Brigadir J dan Deoli Payumara mantan pengacara Baradae kini dilaporkan ke Bareskrim atas dugaan menyebarkan berita hoaks. Aliansi Advokat Anti Hoax melaporkan pengacara keluarga Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak, dan mantan pengacara Baradae, Deoli Payumara, atas dugaan penyebaran informasi tidak benar. Keduanya dilaporkan ke Bareskrim Polri oleh Ketua Umum A3H, Zakirudin, pada Rabu kemarin. Ia melaporkan Kamarudin atas dugaan hoaks luka sayatan yang diduga diakibatkan adanya penyiksaan terhadap Brigadir J. Zakirudin juga melampirkan barang bukti berupa tangkapan layar berita media terkait pernyataan Kamarudin. Sementara itu, Deolipa dilaporkan atas dugaan hoaks terkait istri Ferdi Sambo, yakni PC, yang diduga ketahuan Brigadir J sedang berhubungan intim dengan sopir keluarga Ferdi Sambo, yakni Kuat Ma'aruf. Dengan adanya laporan dugaan berita hoaks, Deolipa siap menghadapi pelaporan tersebut dengan membawa fakta dan bukti yang ia miliki. Kita beralih ke informasi lanjutan kasus kematian Brigadir J. Kini Direktorat Siber Bareskrim Polri menetapkan 7 tersangka obstruction of justice atas dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Kadif Humas Polri, Irjen Pol Dedi Prasetyo mengonfirmasi 7 tersangka obstruction of justice atau upaya menghalangi penyidikan atas kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir J. Salah satunya kini bertambah, yakni Ferdi Sambo. Selain itu, Dedi juga menyampaikan di Propam Polri saat ini sedang menggelar sidang etik terhadap seluruh tersangka yang telah ditetapkan sebagai obstruction of justice. 7 tersangka yang telah ditetapkan yakni AKP Irfan Widianto, Kasubdit 1, Subdit 3 Ditipidum, ex Karopaminal, Divisi Propam, Polri Brigjen Hendra Kurniawan, ex Kaden A, Biro Paminal Divisi Propam Polri, Kombes Agus Nurpatria, ex Wakaden B, Biro Paminal Divisi Propam Polri, AKBP Arif Rahman Arifin, ex PS Kesubag Riksa Bagak, Etika, yakni Roaprof Div Propam Polri, Kompol Baikuni Wibowo, ex PS Kasubag Audit Bagak Etika, Roaprof Divisi Propam Polri, Kompol Cuk Putranto, dan yang terakhir mantan Kadif Propam Polri Irjen Pol Ferdi Sambo. Setelah terbukti merusak DVR CCTV di sekitar TKP perumahan Polri Duren 3 dalam perkara pembunuhan berencana Brigadir J, kini Polri baru saja memecat Kasubag Audit Bagak Etika Roaprof Divisi Propam Polri, Kompol Cuk Putranto dalam sidang kode etik profesi Polri pada Kamis malam. Sidang yang digelar selama 15 jam tersebut dipimpin langsung oleh perwira tinggi bintang 2 dengan menghadirkan 9 saksi. Berikut kita simak pernyataan selengkapnya yang disampaikan oleh Kadif Humas Polri, Irjen Pol Dedi Prasetyo. Ya. 2 hari ini kita sudah menggelar sidang KKEP. Yang pertama, kemarin kita gelar Kompol CP, berlangsung kurang lebih sekitar 15 jam, ya baru selesai jam 2 dini hari tadi. Ya, kemudian untuk saksi yang diperiksa terkait menyangkut masalah Kompol CP ada 9 orang. Sidang Komisi Kode Etik dipimpin oleh bintang 2, ya, dan ada beberapa anggotanya memutuskan ya secara kolektif kolegial ya pelanggaran terkait menyangkut masalah pasal 13 ayat 1 PP nomor 1 tahun 2003 ya tentang pemberhentian anggota Polri junto pasal 10 ayat 1 huruf F, pasal 10 ayat 2 huruf H,
Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Etik Polri. Putusan sidang KKP terhadap Kompol CP bagaimana berikut. A adalah sanksi bersifat etika, yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Dan B, sanksi administrasi. Yang pertama adalah penempatan dalam tempat khusus selama 24 hari dari tanggal 5 sampai dengan 29 Agustus 2022 di ruangan Patsus Biro Propos Polri dan telah dijalani oleh pelanggar. Dan yang kedua, pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri. Telah diputuskan oleh Komisi Sidang KKP yang bersangkutan menyatakan banding, yaitu merupakan hak yang bersangkutan. Tetap proses tetap berjalan. Khusus untuk sidang banding tentunya nanti akan disiapkan komisi banding koordinasi antara Biro Wakprof dengan Divkum Polri. Sobat Milenial, jangan kemana-mana, Top News akan kembali dengan informasi Komnas Perempuan meminta dugaan pelecehan seksual terhadap istri Ferdy Sambo saat berada di Magelang dapat ditindaklanjuti. Yang baru di IDN App, tonton live streaming kreator dan topik yang kamu suka, beri hadiah dan ngobrol dengan streamers favoritmu, bisa nonton sambil berkegiatan lain tanpa perlu langganan. Yuk download sekarang! Terima kasih masih bersama Top News. Komnas HAM kemarin memaparkan hasil laporan penyelidikan kasus penembakan Brigadir J di rumah dinas mantan Kadif Propam Irjen Ferdy Sambo di Duren 3, Jakarta. Dalam paparannya, Komnas HAM menyampaikan temuan potongan CCTV yang dihapus saat tersangka Ferdy Sambo memanggil ajudannya ke lantai 3 di rumah Saguling. Inilah rekaman CCTV yang diperoleh Komnas HAM yang berbeda dari video beredar sebelumnya. Menurut anggota Komnas HAM, Khairul Anam, potongan jejak digital CCTV ini sangat signifikan bagi penyelidikan kasus penembakan Brigadir J. Karena dari video yang dihapus ini terlihat saat Baradae dan ajudan lainnya dipanggil Ferdy Sambo ke lantai 3 rumah Saguling dan ditanya terkait kejadian di Magelang serta menanyakan kesiapan para ajudan menembak Brigadir J. Berikut kita simak penjelasan Komisioner Komnas HAM, Khairul Anam, saat konferensi pers. Video ini kalau mau membuat terangnya peristiwa memang sejak awal harusnya memang ada dalam konstruksi video yang dibentuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Nah, video ini khususnya yang 2 orang yang naik dan turun, ya, 2 orang yang naik dan turun itu menceritakan FS memanggil ADC-nya dan di titik inilah sebenarnya yang kami tadi sampaikan. FS kepingin tahu apa yang terjadi dalam peristiwa Magelang. Yang salah satunya kalau kita kenal itu saudara Baradae. Jadi saudara Baradae disuruh naik ke atas, ditanyain apa yang terjadi di Magelang, dipanggil ke lantai 3. Yang satunya juga begitu, ADC yang satunya dipanggil ke atas, ditanyain apa yang terjadi di Magelang. Kalau yang sudah beredar di publik, di titik itulah ya menanyakan apakah kamu mau menembak. Jadi itu posisi video ini harusnya memang menjadi satu spektrum yang penting dalam konstruksi peristiwa. Tapi dalam video yang beredar yang itu menjadikan satu narasi ini tidak ada. Kalau ini ada, ini akan terang benderang karena rangkaian peristiwanya ada. Dan ini yang kemarin juga direkonstruksi juga ada pertemuan di lantai 3 FS dengan siapa, ngapain, ini ada. Nah, ini salah satu bukti video yang kami ambil dari raw material ya yang kami lihat dan ini berkesesuaian dengan apa yang kami lakukan termasuk ketika kami nanya ke saudara Ferdy Sambo.
Apa yang ketika datang ke Saguling, apa yang dilakukan, dia nanya soal apa yang terjadi di Magelang. Nah, peristiwa itulah yang sangat mewarnai apa yang terjadi di Duren 3, di rumah dinas Duren 3 nomor 46. Lanjut. Sementara itu, di tempat yang sama, Komnas Perempuan juga menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap PC, istri Verdi Sambo. Menurut Komnas Perempuan, laporan dugaan atau indikasi pelecehan seksual terhadap PC yang terjadi di Magelang harus ditindaklanjuti oleh polisi dengan memeriksa korban juga saksi-saksi. Berikut kita simak penjelasan anggota Komnas Perempuan, Siti Armina Tardi, saat konferensi pers kemarin di Komnas HAM. Adalah laporan pelecehan seksual pada tanggal 8. Sedangkan dari proses tim gabungan Komnas Perempuan dan Komnas HAM yang kami meminta keterangan dari Ibu P, kemudian dari S, itu ada dugaan atau bisa menjadi petunjuk awal untuk penyelidikan kekerasan seksual di Magelang pada tanggal 7. Juga kami juga merekomendasikan agar hasil asesmen yang dilakukan oleh tim psikologi klinis maupun oleh LPSK menjadi bahan untuk menyelidiki lebih lanjut terkait dengan dugaan kekerasan seksual di Magelang. Teknisnya tentunya itu menjadi kewenangan dari penyelidik. Yang harus diingat bahwa tindak pidana kekerasan seksual itu bukan delik aduan. Yang kami temukan ya di Magelang bukan delik aduan, sehingga penyelidik berdasarkan keterangan awal atau petunjuk awal bisa melakukan pemeriksaan menjadi lebih jelas. Mengapa ini penting? Kepentingan pemeriksaan dugaan kekerasan seksual di Magelang ini menjadi penting pertama untuk pemenuhan hak atas kebenaran dan hak atas keadilan bagi Ibu P sendiri ya yang terduga sebagai korban. Kemudian yang kedua menjadi juga hak atas keadilan bagi Brigadir J terkait kasus dugaan kekerasan seksual itu sendiri. Jadi kalau ditanya bagaimana, ya kami merekomendasikan berdasarkan keterangan atau petunjuk awal dari keterangan Ibu P, S, kemudian juga hasil asesmen psikolog ya, baik yang dari tim psikolog klinis maupun dari LPSK itu bisa menjadi petunjuk awal untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Sobat Milenial, jangan kemana-mana, Top News akan kembali dengan informasi Presiden Joko Widodo bersama Ibu Iriana yang mengunjungi Pulau Tanimbar, Maluku. IDN Programmatic OOH is the first internet and GPS-connected out-of-home media platform. Creating public-private partnership with the city we operate in, we utilize taxis and ride-sharing vehicles for distribution and scale. Our proprietary technology provides granular audience targeting from hyper-local location, time, weather, to dynamic content. We bridge your digital life to real life. Our innovation revolves around engagement and impact with emphasis on action. IDN Programmatic OOH. Smart screens for smarter cities. Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dijadwalkan akan bertemu dengan Ketua DPP PDIP Puan Maharani. Dua elit politik tersebut akan bersilaturahmi sembari berkuda di Hambalang. Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko, mengonfirmasi akan adanya pertemuan antara Prabowo dan Puan Maharani yang dijadwalkan berada di rumah Hambalang.
pihaknya akan menyambut Puan Maharani saat bersilaturahmi di kediaman Prabowo Subianto. Dasko juga memastikan akan ada acara berkuda bersama di antara keduanya. Terkait pembahasan antara Prabowo dan Puan Maharani, Dasko belum dapat mengonfirmasi apa saja yang akan dibicarakan untuk kedepannya. Namun ia menyambut baik kunjungan safari politik tersebut. Sebelumnya, Gerindra dan PDIP sempat dijadwalkan akan adanya pertemuan. Namun karena adanya suatu halangan, maka kedua partai tersebut tidak jadi bertemu. Kita beralih ke informasi berikutnya. Kedatangan Presiden Joko Widodo bersama Ibu Iriana di Kepulauan Tanimbar, Maluku disambut meriah oleh sejumlah masyarakat yang hadir memenuhi jalanan. Setelah menempuh penerbangan dari Bandara Internasional Moses Kilangan Timika, Papua, Presiden Jokowi dan Ibu Iriana tiba di Bandara Matilda Batlayeri, Kepulauan Tanimbar, Maluku pada Kamis sore waktu setempat. Setiba di bandara, Jokowi dan Ibu Iriana disambut langsung oleh Gubernur Maluku, Murad Ismail, beserta jajarannya dan nampak diiringi musik tradisional dan tari kesian oleh masyarakat setempat. Meski sudah petang, masyarakat tetap antusias menyambut kedatangan Presiden dan Ibu Iriana di Kepulauan Tanimbar. Selain itu, mobil yang digunakan Jokowi beserta Ibu Iriana sempat berhenti untuk menyapa warga sekaligus membagikan masker, kaos, hingga buku. Sebelumnya, ini baru kali kedua Kepulauan Tanimbar dikunjungi oleh Presiden Indonesia, di mana yang pertama pada tahun 1958 sempat dikunjungi oleh Presiden Soekarno. Dan yang kedua, baru saja disambut gembira dan antusias oleh masyarakat atas kedatangan Presiden Joko Widodo. Informasi tadi untuk perjumpaan kita hari ini, Sobat Milenial. Terima kasih sudah menyaksikan Top News. Ikuti terus perkembangan berita-berita terbaru hanya di IDN Times. Dan saksikan terus Top News by IDN Times setiap Senin hingga Jumat pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa untuk download IDN App. Saya Larsati Putri bersama tim yang bertugas mengucapkan terima kasih, terus patuhi protokol kesehatan, dan sampai jumpa.